Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Primawati. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial linear. Kalau pada video sebelumnya, kita sudah bahas mengenai persamaan diferensial biasa, kemudian ada persamaan diferensial parsial. Maka kali ini kita akan bahas mengenai ada linear, ada homogen. Apa itu linear gitu ya? Ini bentuk dari si linear. Bentuk umum dari linear. Kita punya ada turunan ke N dari Y, turunan ke N kurang 1 dari Y, ada turunan pertama dari Y. Oke, perhatikan di sini pangkat dari si Y-nya. Kan yang akan kita turunkan si Y ya. Maka kita lihat di sini Y-nya pangkat 1, ini pangkat 1, ini pangkat 1, ini juga pangkat 1, maka ini dinamakan sebagai linear. Nah, kemudian jika GX kita ini hasil sama dengannya ini itu sama dengan 0, maka itu dikatakan sebagai homogen. Oke ya. Kita punya contoh soal di sini ada 3 buah. Apakah dia linear? Kemudian orde berapa? Kemudian apakah dia homogen? Nah, ini akan kita bahas. Kita lihat contoh yang pertama. Ini ada 2X, turunan kedua terhadap Y, turunan pertama terhadap Y, ini ada Y-nya pangkat 1, semua pangkat 1 Y-nya ya. Maka ini dikatakan linear. Orde berapakah ini? Kita perhatikan di sini pangkatnya. Oke, kita punya iklan ini ya. Oke, ini kita perhatikan di sini ini ada turunan kedua, ini turunan pertama. Maka mana yang lebih besar 2 pada 1? Otomatis 2 ya, maka ini dinamakan orde 2. Apakah dia homogen? Perhatikan di sini, hasil sama dengan kita adalah sin. Sementara harusnya dia bilang kalau homogen itu sama dengan 0. Karena ini tidak sama dengan 0, maka dikatakan tidak homogen. Oke, tidak homogen ya. Lanjut soal nomor 2. Ini soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3. 4Y turunan ketiga terhadap Y, turunan kedua. Nah, ini Y-nya kan pangkat 1 semua nih. Maka ini dikatakan linear. Orde keberapa? Turunan ketiga, turunan kedua. Maka dikatakan dia sebagai orde 3. Apakah dia homogen? Karena dia sama dengan 0, maka dia sama dengan homogen. Lanjut. Soal nomor 3. Yang ketiga ini kita punya Y-nya pangkat 1, ini Y-nya pangkat 4, ini pangkat 1. Karena ada si 4 ini akan ada nilai setitik ini ya, maka ini jatuhnya tidak linear langsung. Karena tidak pangkat 1 semua gitu. Kalau pangkat 4-nya hilang nih, tidak pakai pangkat 4 nih, maka ini dikatakan linear karena Y-nya pangkat 1 semua gitu ya. Karena ini ada 4, maka dia dikatakan tidak linear. Orde berapa ini? Nah, ini kan pangkat 2 yang tertinggi nih, maka dia orde 2. Apakah homogen? Karena ini sama dengan 0, maka dia dikatakan homogen. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau tidak paham, silakan ditanya di kolom komentar apa yang mau ditanyakan. Next. Persamaan diferensial orde 1. Nah, kita punya bentuk seperti ini. Turunan pertama kita dy dx itu dalam bentuk variabel x, y atau bisa jadi dalam bentuk m dx dy kita ini terpecah dia. Oke, kalau ini kan atas dan bawah, ini dalam bentuk kiri dan kanan. Hakikatnya sama saja, tapi ini dalam bentuk ini si yang menempel ke dx itu adalah m, yang menempel ke si dy itu namanya si n. Siapa itu m, siapa itu n? Nah, ini kebetulan seperti ini bentuknya ya. Kita pakai pemisahan peubah. Di sini ada bentuknya f1x g1y dx. Ini si m ya. f2x g2y dy, ini si n. Oke. Maka ketika kita punya bentuk seperti ini, kalau ini sama-sama nih, saya bagi dengan si G1Y, di sini dibagi dengan F2X, maka kalau ini dibagi dengan F2X G1Y, G1Y-nya kan habis nih. Oke, muncullah adalah F2X karena ini dibagi. Kemudian ini sama-sama dibagi dengan F2X, habis ini. Karena ini G2Y dibagi G1Y, maka muncul di sini. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian karena sudah muncul dx dan dy di kiri kanan,
maka muncullah lambang favorit kita. Siapa itu? Integral. Oke, kalau 0 kita integralkan, dia akan berubah menjadi konstanta. Lanjut, seperti apakah contoh soalnya? Ini dia. Contoh, kita punya bentuk seperti ini. Nah, tuh. 2x tambah xy kuadrat dx ditambah y tambah x kuadrat y dy sama dengan 0. Gimana caranya? Kita cari di sini nih, kita lihat nih ya. Ini sama-sama mengandung x, maka x-nya kita keluarkan. X keluar ini maka tinggal 2, x keluar berarti tinggal y kuadrat. Lanjut, ini sama-sama punya y, maka y-nya yang keluar. Y keluar berarti ini tinggal 1, ini y keluar berarti tinggal x kuadrat dy. Sama dengan 0. Lanjut, prinsip sama dengan yang tadi, yang ini. Berarti ini semua dibagi dengan G1YF2X. Maka ini sama pun seperti itu. Ini berarti dibagi dengan 2 tambah Y kuadrat. Kemudian dibagi dengan 1 tambah X kuadrat. Ini kayak mana sih Bu gitu? Kok bisa kayak gitu? Nah intinya gini aja deh. X dionggokkan sama X, Y sama Y gitu. Oke? Supaya Anda tidak pusing nih ya. Maka X ini akan berkawan dengan si 1 tambah X kuadrat. Nah, dx. Y akan berkawan dengan 2 tambah Y kuadrat dy. Oke, sama dengan 0. Ketika sudah muncul dx dan dy di kiri kanan, semua ini sudah dalam bentuk y. Yang melekat pada dy ini sudah dalam bentuk y, yang melekat pada dx ini sudah dalam bentuk x. Maka muncul lambang favorit tadi, si integral. Oke, integral kiri kanan. Nah, kalau sudah bentuk ini ketemu integral, maka kita ketemu integral substitusi. Oke, menarik sekali ini ya. Nah, ini kita misalkan 1 tambah X kuadrat yang sebagai penyebut ini sebagai U. Kita misalkan U. U sama dengan 1 tambah X kuadrat. Kita turunkan U, karena ini sebelah kiri U, sebelah kanan X, maka ketika kita turunkan ini menjadi du per dx. Du per dx kita turunan 1, 0, turunan x kuadrat berarti 2x. Du saja, dx-nya naik ke atas berarti 2x dx. Ini 2 pindah ke sini, berarti du per 2 sama dengan x dx. Kenapa kita buat dalam bentuk x dx? Kita akan samakan dengan bentuk soal kita. Soal kita kan x dx nih sebagai pembilangnya. Maka ini ketemu dengan x dx. Oke, lanjut. Kita kembalikan ke soal. Integral x per 1 tambah x kuadrat dx. Nah, di sini x dx itu siapa namanya? Du per 2 ya. Berarti integral du per 2. Kemudian di sini kita ketemu 1 tambah x kuadrat. 1 tambah x kuadrat itu kan sama dengan u. Maka ini langsung u di sini. Oke? Ini bentuknya integral du per 2u, atau ini juga boleh dalam bentuk integral 1/2u du. Boleh juga setengah integral 1/u du. Sama saja. Oke, kalau integral 1/u du kan ln ya. Maka ini setengah ln u tambah c. Siapa u kita? Sama dengan setengah ln u yang di sini tadi. 1 ditambah x kuadrat ditambah c. Saya harap bisa memahami ini ya. Nah, maka kita akan lanjutkan. Ini soal kita tadi. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, ini tadi kan sampai di sini ya. Oke, maka ini sama dengan setengah yang tadi ya, yang ini setengah ln 1 ditambah x kuadrat. Oke, ditambah ini bentuk sama ya. Kalau ini x, ini y, ini 1 tambah x kuadrat, ini dalam bentuk 2 tambah y kuadrat. Saya masih belum kurang paham Bu gitu, misalnya Anda bilang kayak gitu. Oke, kita pakai buram lagi deh untuk menyelesaikan yang ini. Sebelum lanjut ke sana ya. Oke lah, kita masuk di sini dulu buram. Misal u kita adalah y.
2 tambah Y kuadrat. Oke, kita ambil pemisalan yang pangkat tertinggi ya. Maka ini menjadi DU, karena sebelah kanan variabel Y, DU per DY, turunan dari 20, turunan dari Y kuadrat adalah 2Y. Oke, ini kan bentuknya Y DY. Maka kita jadikan ini DU sama dengan 2Y. DY, DU per 2, berarti Y DY. Oke, integral dari Y per 2 tambah Y kuadrat DY sama dengan Y DY DU per 2 tadi ya. Berarti DU atau setengah lah, ini DU per 2. Kemudian 2 tambah Y kuadrat adalah U. Sama dengan 1/2 integral 1/U DU. Berarti 1/2 ln U tambah C setengah ln. U kita siapa di sini nih? 2 tambah Y kuadrat ditambah C. Oke, ini dia. Oke, kita sudah dapat pemisalan ada 2 macam ini ya. Satu untuk si U-nya yang 2 tambah Y kuadrat, satu lagi yang U-nya adalah 1 tambah X kuadrat. Sekarang kita combine dia. Oke, penyelesaian kita yang tadi. Nah, ditambah, ini hasil yang kita dapat tadi ya, setengah ln 2 tambah Y kuadrat. Nah, ini kan hasilnya tadi kan sama-sama tambah C di sini ya. Ini integral dari 0 kan C lagi nih. Oke, karena ini ada 2C ya, kita anggap ini C1, ini C2. Maka ini hasilnya adalah setengah ln 1 ditambah X kuadrat ditambah setengah ln 2 tambah Y kuadrat sama dengan, kan C2 kurang C1. Berapa itu tetap C aja. Karena konstanta dikurang konstanta hasilnya tetap konstanta. Atau C yang baru Anda buat, it's okay, nggak masalah. Oke, kita keluarkan setengah ln karena sebelah kiri dan kanan sama-sama punya setengah ln. Berarti ini tinggal 1 tambah X kuadrat, ini 2 tambah Y kuadrat. Sama dengan C. Oke, kemudian ini saya pindahkan menjadi, ini ln 1 ditambah X kuadrat, 2 tambah Y kuadrat, ini 2 saya kalikan ke C, menjadi 2C. Nah, karena ini dalam bentuk ln, sementara kita mesti menghilangkan ln. Gimana cara menghilangkan ln? Maka muncul eksponensial. E berpangkat ln itu sama dengan 1 ya. E pangkat ln X sama dengan X. Ini petunjuk kita. Oke, maka kita semua pangkatkan E. Ini menjadi E pangkat ln X gitu ya. Maka ini hasilnya. Kan sama dengan X nih tadi. Maka X kita kan ini semua nih, yang dalam kurung siku. Menjadi 1 tambah X kuadrat dikali 2 tambah Y kuadrat sama dengan E berpangkat 2C. Oke, kita sudah sampai jawaban ke sini. Maka karena ini E pangkat 2C, eksponensial dari konstanta kan hasilnya tetap konstanta. Maka ini menjadi 1 tambah X kuadrat dikali 2 tambah Y kuadrat sama dengan C. Inilah hasilnya. Oke, dari soal kita tadi, ini hasilnya. Nah, soal kita tadi. Oke, ini soal kita tadi ya. Oke, ini contohnya, yang ini soal, ini hasilnya. Oke. Kemudian kita punya soal yang berikutnya. dy per dx ditambah 2y sama dengan 1, dengan y 0-nya itu sama dengan 0. Gimana solusinya? Oke, ini bentuknya soal tadi ya. Kemudian 2y ini kita pindah ruaskan ke kanan. Nah, ke sini dia. Berarti dy per dx sama dengan 1 dikurang 2y. Lanjut. Kemudian dy
per dx ini kita kali silang, ini pindah ke sini. Jadi ceng tempat dia. Ini dx ke kanan, 1, 2y-nya ke bawah. Nah, kalau udah kayak gini, kan nampak nih kiri kanan sudah ada dy dx. Maka muncul integral dari dy per 1 dikurang 2y, integral dari dx. Nah, ini ketemu lagi dengan si substitusi. Kita cari dengan substitusi seperti ini dia. Misal u sama dengan 1 dikurang 2y. Kemudian du per dy, karena ini u kiri, kanannya variabel y, maka menjadi du per dy. Turunan dari 1, 0, turunan dari min 2y itu min 2. Lanjut, du per min 2, ini kan ganti tempat nih, ceng. Maka du per min 2 sama dengan dy. Kenapa kita jadikan dy? Karena dari soal ini adalah integral dy. Maka mesti dalam bentuk dy. Lanjut, kita kembalikan ke soalnya. Integral dy per 1 dikurang 2y. Ini menjadi integral dy saja tadi kan du per min 2. Oke, du per min 2. Kemudian 1 dikurang 2y ini kan sama dengan u. Maka bentuknya akan berubah menjadi min 1/2 u du. Oke. Kemudian min 1/2 ini kita keluarkan. Tinggal adalah integral 1/u du. Integral 1/u du ini sama dengan ln u tambah c. Kemudian min setengahnya kan ikut aja nih. Hasilnya adalah min setengah ln. U-nya tadi adalah 1 dikurang 2y tambah c. Oke, lanjut. Karena dari sini tadi, integral dy per 1 dikurang 2y adalah min setengah ln. Ini hasilnya. Kita pindahkan ke sini. Ditambah c tadi ya, sama dengan integral dx kan x tambah c. C ini pindah ke sini, berarti menjadi c yang baru. Kemudian, karena y0 kita dari soal ini sama dengan 0, substitusi ke sini. Berarti min setengah ln 1 dikurang 2y. Y-nya kan sama dengan 0 nih ya. 2 kali 0 sama dengan x-nya 0 ditambah c. Berarti min setengah ln 2 kali 0, 0. 1 kurang 0 itu 1. Ln 0 itu adalah 0. 0 kali min setengah adalah 0. Kemudian ini hasilnya 0 tambah c. 0 sama dengan 0 tambah c, otomatis c adalah 0. Ketika kita sudah dapatkan nilai c di sini 0, kita masukkan, maka ini akan menjadi min setengah ln 1 dikurang 2y sama dengan x. Lanjut, min setengah ini saya kalikan ke kanan, maka akan menjadi min 2x. Jadinya ln 1 dikurang 2y sama dengan min 2x. Kita hilangkan ln, maka muncul e. E pangkat ln kan itu 1 ya. Maka 1 dikali 1 dikurang 2y ini adalah ini, sama dengan e pangkat min 2x. Kiri dieksponenkan, maka kanan otomatis eksponen juga. 1 ini pindah ruas. Ganti tempat ini dengan ini, kiri kanan. Maka ini berubah menjadi 1 dikurang e pangkat min 2x. Ini pindah menjadi positif. Kemudian y saja 1 dikurang e pangkat min 2x per 2. Atau setengah dari 1 dikurang e pangkat min 2x. Sama saja. Oke, sampai di sini mengenai linier dan homogen. Kemudian PD linier order 1. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Saya harap semua paham. Sehat selalu. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada soal. Nggak afdol. Kelas bersama Bu Prima kalau tak ada tugas ya. Ini dia tugasnya. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Ini yang pertama. Berarti ini gampang lah ya. Ini semua, ini nanti dibagi dengan y kuadrat dikurang 1 dibagi dengan x kuadrat dikurang 1. Baru nanti terkelompok dia x dengan x, y dengan y. Ini saya bantu nih ya. Soal nomor 2, ini dia persamaannya. Kemudian ini saya bantu nih. Dibagi dengan apa? Ini dibaginya. Dibagi dengan y kuadrat dikali y tambah 1. Kemudian dikali dengan x dikurang 1. Oke, selamat mengerjakan tugas. Silahkan disubmit nanti ke learning 2-nya. See you!